Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tingkat Kota Bekasi tahun 2022 dimulai. PLT Wali Kota Bekasi bertindak selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Siap! Penghormatan pasukan upacara. Kepada inspektur upacara, hormat senjata! Tegak senjata! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tingkat Kota Bekasi tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Pengibaran bendera merah putih dipimpin Komandan Upacara.
kepada bendera merah putih. Hormat senjata. Tegak senjata. Pasukan lepas sangkur. Lepas sangkur. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk mendoakan para pejuang pendahulu bangsa yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan juga pembangunan di Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lapor, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap! Jangan. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang adil dan berdasarkan kepada Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Punten. Kula nuwun. Horas. Pakaba. Maju-ajua. Aka kareba. Yaho. Apa kabar?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi insani ila yaumiddin. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi, yang terhormat Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili, kemudian Bapak Kementerian Agama, yang dihormati, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Bekasi, staf ahli, asisten daerah, kepala dan sekretaris perangkat daerah, kepala bagian camat lurah Kota Bekasi, pimpinan instansi vertikal, ketua Dharma Wanita, tim penggerak PKK Kota Bekasi, pimpinan partai politik, lembaga pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, organisasi wanita, LSM, insan pers, dan media massa serta hadirin yang saya hormati. Saya akan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam peringatan ke-114 Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2022. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Pada tahun ini, ayo bangkit bersama menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional, mari sejenak kita telaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia. Di masa itu, terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern. Dalam pergerakan kemerdekaan didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia, School Thought of Landing for Indonesia Artsen pada tahun 1908. Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhir kemerdekaan. Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertamanya ialah untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat dengan fokus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Budi Utomo telah menetapkan 3 cita-cita bagi kebangkitan nasional, yaitu memerdekakan cita-cita manusia, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Kelahiran Budi Utomo mempelopori terciptanya organisasi pergerakan di masa selanjutnya, seperti Indisi Parti, Perhimpunan Indonesia, dan juga Muhammadiyah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kiranya semangat Budi Utomo masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina-Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil, kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif untuk memperkuat persatuan bangsa. Pada sisi penanganan COVID-19 di tingkat nasional, kita dapat melihat bahwa upaya kita kian menunjukkan hasil yang positif, ditunjukkan dengan kasus baru harian di bawah 400 kasus dan total kasus aktif yang sudah berada di bawah angka 500 kasus, data per 13 Mei 2022. Selain itu, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua sudah juga mencapai 79%. Namun demikian, kita patut waspada dan terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Demikian juga untuk Kota Bekasi, ya, sudah di atas rata-rata nasional. Vaksin 1 97%, vaksin kedua sudah 87%, dan vaksin ketiga booster kita memang masih di angka 33%. Jadi ada upaya kita akan mengejar ya 70%
agar warga masyarakat Kota Bekasi semakin sehat ya dan semakin kuat ya menghadapi virus yang kemudian akan hadir. Penanganan COVID-19 yang membaik berimplikasi pada berangsur kembalinya aktivitas masyarakat secara normal. Secara perlahan, hal ini mendorong pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,1% year on year. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif, kecuali administrasi pemerintah dan jasa pendidikan. Dari sisi produksi, 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu 1. Sektor usaha transportasi dan pergudangan 15,79%. 2. Sektor jasa-jasa lain 8,29%. Dan yang ketiga sektor informasi dan komunikasi 7,14%. Mari kita terus bekerja keras, bersinergi, berkolaborasi, menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai Presiden G20 tahun 2022. Pada Presiden G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif, serta menjamin keberhasilan, keberlanjutan kehidupan di masa depan. Pertemuan G20 yang dipimpin oleh Indonesia tahun ini mengusung 3 isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan. Tema dan isu prioritas G20 yang diangkat Indonesia merupakan cerminan dari semangat kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini. Ya, ini di tengah kepurukan akibat pandemi COVID-19, tidak pernah meluruhkan cita kita untuk pulih bersama dan bangkit lebih kuat. Indonesia terus mendorong negara-negara anggota G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan siap berkolaborasi serta menggalang kekuatan sehingga masyarakat dunia dan kemanusiaan dapat merasakan dampak nyata dari kerjasama ini. Saudara-saudari sebangsa setanah air, mengutip ucapan Dr. Sutomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, selama itu pula kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Di tengah momentum penanganan nasional COVID-19 yang makin membaik dan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai semangat pantang menyerah Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19, juga krisis multidimensi yang sedang melanda dunia. Dari Indonesia, dunia pulih bersama. Ayo bangkit lebih kuat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditandatangani. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera peringatan Kebangkitan Nasional tingkat Kota Bekasi tahun 2022. Untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat,
kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka mengorbankan harta benda serta jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, lipat gandakanlah pahala perjuangan dan pengorbanan mereka, dan tinggikanlah kedudukan mereka di sisimu, masukkan mereka ke dalam surgamu. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah kami, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami, satukan pandangan kami, bangkitkanlah semangat membangun kota Bekasi di antara kami, agar menjadi kota Bekasi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, kota Bekasi punya cita-cita, mudahkanlah dalam menggapainya, hindarkanlah kami dari bencana. Angkatlah pandemi COVID-19 dan selamatkanlah kami semua dari mara bahaya dan yang mengancam jiwa kami, raga dan negeri kami tercinta. Teguhkanlah rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa. Ya Allah Tuhan yang Ghafur, maafkan dan ampunilah kami, orang tua dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, muliakanlah kedudukan mereka di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Baik. Tiga, senjata. Baik. Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
di Kaurat. Siap. 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 Demikian rangkaian upacara pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih, pasukan dapat dibubarkan. Istirahat di tempat. Ya. Kami informasikan untuk konsumsi peserta upacara dapat diambil dengan mengutus perwakilan di sebelah kanan sumber suara. Sekali lagi, untuk perwakilan peserta upacara dapat mengambil konsumsi di sebelah kanan sumber suara. Terima kasih.